Halo, selamat malam. Di tengah hujan badai seperti ini, aku ingin membacakan apakah cintanya itu masih ada atau luntur? Jika luntur, apa yang dibenahi? Mari kita sama-sama berdoa, semoga pembacaan ini baik ya. Semoga kalau dia cuek-cuek sama kamu, ternyata memang ada hal krusial lainnya yang dia harus fokuskan. Sekarang kita akan baca untuk perasaannya dahulu. Aku akan menggunakan kartu oracle untuk melihat the hidden truth yang ada dalam dirinya. Dari sini kita bisa mengukur dengan cepat dulu apakah perasaannya itu luntur sama kamu. I'm not available. Aku tidak buka. Aku tidak ready. Teman-teman, di sini kita nangkap energinya. Tuh, aduh, tegang deh. I'm not available. Aku tidak bersedia saat ini. Aku tidak membuka hati saat ini. I know I was a distraction from your pain. Dia tahu bahwa aku itu hanya sebagai pengalihan aja dari kesedihan kamu. Itu yang dia rasa. Tapi kita akan cek lebih lanjut lagi apakah memang seperti itu. Kita buka 9 kartu di sini ya untuk malam ini. Oke, di sini aku akan informasikan ya bahwa pembacaan ini adalah apa yang dikatakan dengan kartu. Mau kamu turutin, mau kamu percaya atau enggak, kamu yang menemukan jalan hidup kamu sendiri. Bukan di kartu ini, karena ini energinya orang banyak, belum tentu semua bisa resonate, oke? Di sini yang kurasakan dari dia energinya adalah energi yang dewasa sebetulnya ya. Aku ngelihatnya sangat dewasa, tetapi memang di sini itu ada yang dikit-dikit sensitif dalam berbicara, sehingga saya nggak tahu energinya sekarang ini lagi sedang kayak tidak bersatu gitu loh, lagi detach. Kamu juga mungkin lagi pengen sendiri dengan konsentrasi kamu, atau dia pun juga lagi sendiri sama konsentrasinya. Di sini sebetulnya kalau aku bilang banyak percakapan-percakapan di antara kalian yang belakangan ini terjadi tuh kayak nggak penting gitu loh teman-teman. Dan ini berbeda ketika kalian bertemu. Kalau kalian di sini chatting ya, dengan ketemuan itu beda, bahasanya beda gitu loh. Dan aku nggak tahu kenapa, apakah karena chatting tuh kita lebih leluasa untuk ngomong apa aja, tetapi kalau misalnya kita ketemu langsung kadang kita tuh tidak jujur gitu loh. Dan begitupun dia. Di sini aku ngelihatnya, kalau aku lihat besar sekali delay atau besar sekali hambatan yang ada yang kedeteksi nih di hubungan kamu sama dia. Mulai dari komunikasi yang tidak sehat di sini, dan mungkin di sini ada yang selalu mendominasi pembicaraan yang aku lihatnya. Jadi aku bisa katakan ya teman-teman, apakah hubungan ini itu sebetulnya cintanya luntur sama kamu? Aku akan lihat ya. Di sini ada kartu netral ya. Kita punya kartu 5 netral, 6 netral, positifnya 2, negatif 1. Jadi kalau aku bisa bilang apakah di sini dia tuh udah luntur banget, aku bilang enggak. Tapi dia tidak yang gimana gitu banget ke kamu. Jadi itu hanya 50% sekarang cintanya. Mungkin kadar cintanya yang menurun.
Tapi bukan berarti luntur sampai 80%, luntur banget kayak cucian yang kecampur warna biru sama pink misalnya, terus jadi kayak ayam warna-warni. Enggak kayak gitu. 50% memang cintanya sudah berubah atau hilang. Ya. Permasalahan akarnya adalah dari pembicaraan, teman-teman. Dari komunikasi kalian yang di sini gimana ya? Tujuan kamu kadang-kadang itu disalahartikan dengan maksudnya dia. Yang di sini aku bisa ceknya adalah dari kalian komunikasi, ya, dari kalian komunikasi itu udah kayak menimbulkan banyak sekali kayak tantangan atau delay, atau kadang-kadang salah satunya tuh merasa terintimidasi, dan di sini jadinya blockage, energinya ngeblok. Kita akan lihat lagi ya sebenarnya apa yang dia rasakan tentang kamu saat ini. Kartu Magician, Page of Wands, Ten of Cups. Aku masih melihat ada usaha dia itu untuk mengubah keadaan ini menjadi lebih romantis lagi. Jadi aku bisa bilang dari sisi dia di sini, kedepannya akan ada usaha untuk membuat hubungan ini jadi baik lagi. Saat ini dia tuh penuh dengan ragu, teman-teman. Jujur aja, saat ini dia itu bimbang. Saat ini dia butuh untuk banyak waktu sendiri. Jadi yang aku bisa bilang di sini, dia tuh sebetulnya kayak jenuh hubungannya sama kamu. Lagi pada fase lagi bosen. Dan dia itu butuh kayak healing sendiri. Pengen ada space gitu loh. Kok nggak ada aku Kak dalam hatinya? Kalau misalnya kita bicara, aku pengen sendiri, berarti tidak ada siapapun yang bisa masuk ke dalam circle-nya dia. Tidak terkecuali kamu, orang tuanya juga mungkin enggak. Dia pengen sendiri ya, aku lihat energinya di sini. Karena banyak memori di masa lalu itu yang membuat dia kayak sekarang mungkin ada yang salah gitu ya. Ada hal-hal yang dilakukan di masa lalu, ada yang salah. Mungkin ini masalahnya adalah di luar kamu, teman-teman. Ada traumatik dari masa lalu yang ngebuat dia itu sekarang jadi pengen aku lebih sendiri. Gitu. Dan dia selalu punya pikiran bahwa ya aku tidak siap memberikan hatiku sekarang. Dia kayak merasa kadang-kadang kebaikan dia itu kayak dimanfaatin atau bagaimana gitu loh. Karena di sini ada dua kartu yang di awal kita lihat ya. Aku tuh kayaknya cuman kayak pelampiasan untuk membuat kamu sebagai teman untuk pengusir kesedihanmu aja. Jika memang seperti itu, ya nggak heran kalau dia berubah. Apalagi kondisinya kalau kamu di sini sudah punya pasangan atau kamu sudah menikah dan dianya di sini masih single. Ini bahaya banget, teman-teman. Ini udah pasti. Ya. Kita lihat lagi di sini. Komunikasi yang berulang-ulang begitu saja. Ada nggak sih di sini yang suka ngomong, kamu udah punya cewek lain ya, kamu udah punya cowok lain ya, kamu begini ya, kamu begitu ya, kayak ada judging dari satu pihak. Itu loh yang membuat dia itu jadi kayak apa ya, atau dituduh untuk berbohong gitu loh. Nah, di sini nih akar masalahnya, teman-teman. Karena aku ngelihatnya kenapa ya? Dari saling kirim pesan ya, dari chatting kalian itu ujung-ujungnya banyak yang berantem. Aku ngelihatnya ya. Ada kartu Nine of Swords, Three of Coins, Five of Coins. Oke. Mungkin ada masalah seperti ini. Mungkin kamu pernah tahu dia bohong sama kamu. Kamu pernah lihat mungkin dia selingkuh. Tetapi kayak mungkin ya sampai dengan itu mungkin kejadian udah lama gitu ya. Tapi kayak diungkit lagi gitu loh. Dan kayak sekarang ini dia kayak nggak percuma mau membuktikan bahwa dia itu setia sama kamu. Ada juga masalah itu yang terjadi di antara kalian.
Inilah hal-hal yang menyebabkan hubungan luntur. Pertama, kepercayaan lagi sudah nggak ada. Yang kedua, dia di sini lama-lama tergerus perasaannya. Dia masih ingin kok memperbaiki hubungan ini dengan segala cara sama kamu, tetapi memang saat ini dia dalam kondisi meragu. Kita lihat di sini, dalam batinnya dia tuh sudah memilih kamu sebagai pasangan hidupnya dan ini menjadi pilihan dia sendiri. Tetapi kalau kenyataannya ada masa lalu dia yang membuat kamu sakit dan itu terus-terusan untuk diungkit, di sini sama aja kamu menghalau dia. Gitu ya. Dia merasa saat ini apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah mencoba untuk ingin diperjuangkan atau bahkan sudah diperjuangkan sama kamu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Dia kayak merasa nggak dihargai saat ini. Dia merasa kayak kamu tuh sudah beda. Kamu nggak sehangat dulu. Kamu nggak ngelihat dia itu sebagai orang yang memang benar-benar kamu inginkan. Kamu hanya menginginkan dia untuk mengikuti semua kemauan kamu tanpa kamu peduli dia tuh mau apa. Itu. Kadang-kadang kita boleh kok menyalahkan diri sendiri karena kita nggak selalu benar. Kadang-kadang kita boleh menyalahkan dia, tapi kalau misalnya udah ada kejadian di masa lalu yang buat kamu trauma, jangan terima dia dulu. Karena dengan kamu menerima, kesannya dari hati tuh kayaknya aku belum ikhlas diselingkuhin gitu. Terus tiba-tiba pas lagi sama dia, kamu terbayang dia sama wanita lain atau sama pria lain dan buat kamu dongkol-dongkol lagi. Berarti itu luka belum sembuh dan belum ada penerimaan. Saran aku di sini sebaiknya kalau memang masih ada masalah itu, kamu sama dia berteman dulu aja, supaya dia juga lama-lama nggak kehilangan kehilangan cinta di hubungan ini. Kecuali kalau kamu sudah menemukan temuan-temuan, kamu udah kasih kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali, dia masih sama, tinggalin. Mau dia merengek-rengek, ya kayak ceritanya si suaminya, siapa namanya, Rozi sama Norma itu ya, yang sekarang udah redup lagi karena kita udah fokus ke Bunda Korla. Udah nggak, isunya udah nggak diangkat lagi teman-teman. Udah tenang, udah damai gitu ya. Dan di sini aku ngelihatnya ada kartu Nine of Swords, ada sesuatu terus yang menggerus pikirannya orang ini. Kayak aku nggak akan pernah cukup. Dia selalu melihat aku bahwa aku punya pasangan. Kalau dia menuduh aku seperti itu, mendingan sekalian aja. Ya udah. Kalau ini hati-hati ya teman-teman, kadang-kadang asumsi kita tuh bisa jadi kenyataan kalau orang ini kesel. Misalnya nih, kamu juga lagi hubungan LDR, atau kamu di Jakarta, dia di Bandung gitu. Terus dia bilang, kamu selingkuh ya, kamu selingkuh ya, kamu selingkuh ya. Itu nanti akan jadi selingkuh beneran. Yang awalnya itu sama sekali nggak mau nggak mau selingkuh atau gimana, tapi jadinya akan selingkuh. Hati-hati berpikir, berasumsi, berbicara. Itu dia, ya. Di sini aku ngelihat energinya 7 of Wands dan ada 8 of Wands. Apakah dia luntur mencintai kamu? Dia sih saat ini energinya masih bertahan sama kamu ya, cuman nggak tahu dibawa kemana hubungan ini. Paling jelek, kalau hubungan ini tidak bisa diperbaiki, maka salah satu dari kalian harus pergi. Itu yang ada di pikirannya sekarang. Oke? Sekarang apa yang harus bagaimana kita membenahi ini? Kita akan lihat ya, teman-teman. Simpanlah pikiran negatif, teman-teman. Simpanlah pikiran yang jelek. Kalau seandainya kamu sudah tahu dia tuh suka selingkuh, dia toksik, dia apa, tapi kenapa kamu kasih kesempatan? Tanyakan sama diri kamu. Kamu siap nggak terima pesakitan lagi dari dia? Kalau misalnya tidak, please dihentikan aja semua. Intinya jangan simpan toksik lagi dalam hati kamu. Jangan ada pikiran dendam atau ada sesuatu yang belum kamu keluarin ke dia. Misal nih, di mulut kamu ngomong, iya aku ikhlas kok nerima kamu. Tapi ternyata kamu gak ikhlas di hati kamu. Jangan lakukan itu. Ikuti apa kata hati kamu, karena hati kamu itu adalah hati yang paling dalam.
Dan ini jujur yang akan menjadi penghambat kalau seandainya kamu bohong ya. Apa yang terucap. Makanya banyak yang bilang, kamu kok pelin-pelan ya, kemarin kasih aku kesempatan, sekarang kamu gini lagi, ngungkit-ngungkit lagi masalah yang udah dulu-dulu sampai bosen. Itu bisa melunturkan cinta, teman-teman. Aku bilang, kalau misalnya kalian masih belum bisa memaafkan pasangan kalian atas kesalahannya, lebih baik kalian break dulu. Ya, dan mulai dari dalam diri itu mencari kunci. Kalau seandainya aku break sama dia, apakah aku sangat butuh dia? Aku rela memaafkan semuanya? Apakah memang kalau misalnya nggak ada dia, aku makin baik-baik saja? Itu yang menjadi jawaban utama. Kamu sendiri yang tahu, bukan aku. Oke? Kita lihat dengan siapa kita terkoneksi. Jika memang ini muncul, aku akan lihat bagaimana akhirnya ya. A, E, J, G, L, Y, S, B, N, P, V, T, H, dan X. Jika namanya ini muncul, teman-teman, berarti ini adalah pesan untuk kamu. Jika namanya muncul dari nama panggilan atau apapun, ini adalah pesan untuk kamu. Kalau kamu, pasangan kamu ada di sini, pasangan kamu namanya ada di sini, maka di sini segera ditegaskan, kamu maunya apa? Iya, enggak. Jangan ambigu, iya, enggak. Bilang juga sama pasangan kamu, komitmennya harus tegas. Iya, enggak. Kalau kamu mau sama aku dan kamu bisa berhenti selingkuh, itu bagus. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa berhenti selingkuh, maka aku harus memutuskan hubungan ini. Misalnya begitu ya. Salah satu kasus selingkuh, toksik, meretin uang kamu, tinggalin. Bagaimana jika namanya tidak ada di sini? Ada kartu debt. Nggak usah pakai pertimbangan lagi, teman-teman. Ya. Kalau kalian di sini memang menemukan hal seperti ini, udah langsung putusin aja. Jadi sama aja sih poinnya, sama putusin aja. Tapi kalau ini pakai komunikasi dan pertimbangan dulu. Kalau ini yang namanya nggak ada di sini dan kamu terjadi hubungan ini, dia dingin sama kamu, dia masa dari kalian nggak kelar-kelar, udah langsung selesai aja. Make it simple. Kalau kita sakit, penyakitnya harus di cut off. Ya. Bunga yang layu nggak usah disimpan lagi. Oke, teman-teman, dan sekarang aku akan memberikan pesan terakhir untuk kamu. Ini berlaku mulai dari hari ini dan seterusnya, kamu bisa capture untuk hidup kamu ya. Semesta memberikan anugerah yang adil. Tiap makhluk punya kelebihan dan kekurangan. Nggak perlu dibanding-bandingkan, nggak perlu nggak perlu dilihat, oh dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, aku tuh lebih dari dia, atau kamu milih dia karena aku nih begini ya. Jangan membandingkan dirimu, jangan melihat orang lain. Jadilah diri kamu sendiri dan apa adanya di hubungan ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you and I see you. I love you. Bye-bye.